Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Audino. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember. Sini saya akan membahas tentang komponen Arduino, perancangan sederhana menggunakan Arduino. Saya membahas ini juga karena tujuan salah satu tugas saya dari dosen. Oke, langsung saja saya bahas. Jadi tugas ini yang akan saya bahas ini adalah menggunakan komponen Arduino untuk mempelajari analog input, sensor, aktuator, dan interrupt pada Arduino Uno. Jadi untuk analog input itu adalah Arduino adalah board microcontroller berbasis ATmega 328. Uno itu memiliki 14 pin digital input dan output, di mana 6 dapat digunakan sebagai output WM dan 6 input analog. 6 pin analog yakni untuk mulai dari A0 hingga A5. Yang dimaksud dari interrupt service routine yaitu ISR disebut juga sebagai pelaksana interrupt dengan instruksi khusus pada Arduino Uno dan Nano tersedia pada pin 2 dan 3. Untuk penjelasan mengenai interrupt itu cara mengetikkan source code-nya itu seperti ini. Jadi mengetikkan digital pin to interrupt dan melakukan yang merupakan fungsi memanggil pin yang digunakan 2 atau 3. Nah, untuk mode dalam interrupt ini ada 4. Yang pertama itu falling, rising, low, dan change. Untuk rising itu untuk men-trigger interrupt saat pin berubah dari keadaan low ke high. Dan untuk low, untuk men-trigger interrupt kapanpun pinnya berubah menjadi low. Dan mode falling untuk men-trigger interrupt saat pin berubah dari keadaan high ke low. Dan yang terakhir adalah change untuk men-trigger interrupt pada saat pin berubah dari keadaan low ke high atau dari high ke low. Untuk rancangan yang akan dibuat yaitu seperti ini. Jadi terdiri dari sensor jarak, servo, LED, resistor, buzzer, button, dan sensor suhu dan sensor LDR1 yang digunakan untuk sensor cahaya nantinya. Untuk yang pertama di sini adalah mengakses pin A0 atau variabel resistor potensio atau potensio. Dari source code ini berfungsi untuk mengecek tegangan yang diterima oleh Arduino dari variabel resistor ini. Dan di sini hambatan yang didapat adalah 555. Jadi untuk mengatur hambatannya itu dengan cara menaikkan dan menurunkan pada variabel resistor ini. Nah, untuk analisanya dari kode atas berfungsi untuk mengetahui hambatan yang diterima Arduino melalui input pada pin A0, dan jika pada potensium tetap menunjukkan angka di bawah 50%, maka Arduino tidak akan menerima hambatan. Seperti itu analisa dari kode ini. Dan yang selanjutnya adalah mengakses pin 0, variabel resistor, dan LED. Untuk kodenya seperti ini. Jadi yang digunakan sekarang yaitu menggunakan variabel resistor dan pin LED sebagai outputnya. Jadi variabel resistornya itu sebagai inputnya, outputnya itu menuju ke lampu LED. Dari analisa kode ini, yaitu LED pada pin LED 6 menyala sebagai output dari input pada pin A0 dengan melewati variabel resistor R4. LED menyala berkedip dengan delay sesuai hambatan dari variabel resistor atau potensiometer. Jika potensiometer semakin mendekati 0%, maka LED berkedip semakin cepat, dan jika mendekati 100%, maka LED berkedip semakin lambat. Mengapa seperti itu? Karena hambatan yang diterima oleh
ke Arduino ini. Jadi jika hambatannya semakin kecil, maka lampu LED-nya akan berkedip dengan sangat cepat. Dan jika hambatannya semakin besar, maka tentunya power yang didapat oleh Arduino yang menuju ke LED ini juga semakin sedikit atau dibatasi. Makanya jika hambatannya semakin mendekati 100%, maka LED-nya akan berkedip dengan sangat pelan. Dan selanjutnya mengakses pin A1 atau sensor suhu LM35. Nah, ini sensor suhunya seperti ini. Untuk kodenya seperti ini. Jadi yang digunakan adalah sensor pin dari pin A1, yaitu sensor suhu ini. Dari kode di atas, dapat analisanya adalah menggunakan pin A1 sebagai input power ke sensor suhu LM35 dan menampilkan keterangan suhu dalam bentuk Celsius pada virtual terminal dengan delay 1 detik untuk setiap keterangan. Jika variabel pada sensor LM35 dinaikkan, maka indikator Celsius pada terminal ini akan meningkat, begitupun sebaliknya jika diturunkan. Jadi fungsi dari source code ini adalah untuk mengakses suhu menggunakan sensor LM35. Dan suhunya tidak hanya Celsius saja, untuk mengatur suhu yang lain seperti Kelvin atau Fahrenheit, itu sensornya itu rumusnya ada di sini. Tinggal cari aja di Google untuk rumusnya. Dan yang selanjutnya adalah mengakses pin A2 atau sensor cahaya LDR. Jadi di sini yang digunakan komponennya adalah sensor cahaya LDR dan LED. Untuk kodenya seperti ini. Dari hasil analisa pada kode di atas, yang didapat adalah pin A2 sebagai input dari sensor cahaya LDR menuju ke output pin LED 6 untuk menyalakan LED. Berdasarkan source code di atas dan hasil luaran yang ditampilkan, virtual terminal menyatakan bahwa jika nilai sensor lebih dari 700, maka lebih dari 700 atau kurang dari 1022, maka LED hidup. Jika nilai sensor lebih dari 1022, maka LED mati. Untuk mengatur nilai sensornya itu ada di kode yang ini. Oke, selanjutnya adalah mengakses pin 10. Pin 10 ini adalah komponen servo atau DC servo. Nah, untuk kodenya seperti ini. Dari hasil analisa kode di atas, yang didapat adalah pin 10 sebagai output untuk menggerakkan DC servo. Fungsi dan hasil dari kode di atas adalah untuk menggerakkan servo secara bolak-balik dari nilai plus ke nilai minus dengan setiap putarannya 180 derajat. Proses ini dilakukan secara looping. Jadi dari kode ini itu DC servonya itu akan berputar bolak-balik sebesar 180 derajat. Jadi berputar ke kanan 180 derajat, lalu kembali lagi 180 derajat ke arah kiri. Oke, selanjutnya yaitu mengakses pin 0 DC servo dan variabel resistor. Untuk kodenya seperti ini. Dari hasil analisa kode di atas, fungsi dan hasil dari kode di atas adalah pin A0 sebagai input menuju output ke pin 10, yaitu ke DC servo, dan memutarkan servo sesuai nilai sensor yang diinput. Jadi yang dimaksud di sini adalah jika hambatan yang dari variabel resistornya ditingkatkan, maka servo akan berputar semakin cepat. Dan jika angka persen di variabel resistor diturunkan, maka DC servonya akan berjalan mundur atau sebaliknya. Seperti itu, sama seperti yang dialami LED tadi. Untuk mengatur hambatan yang diterima oleh Arduino untuk di-outputkan ke DC servo. Selanjutnya adalah mengakses pin 11 dan 12, yaitu sensor jarak SRF04. Untuk kodenya seperti ini.
Untuk pin yang digunakan pada sensor jarak ini ada dua, yaitu pin echo dan pin trigger. Nah, untuk pin trigger ini sebagai inputnya, pin echo ini sebagai inputnya dan trigger ini sebagai outputnya. Biasanya sensor ini itu digunakan untuk menggunakan sensor jarak seperti parkir. Dari hasil analisa kode di atas, yaitu virtual terminal sebagai output akhir yang memberikan keterangan jarak sepanjang 1107 cm. Jarak tersebut didapat dari sensor ultrasonik pada pin echo sebagai input dalam bentuk durasi yang nantinya dikalikan dengan nilai ini. Jadi sensor ini menerima durasi lalu dikalikan dengan rumus ini. Dan hasilnya akan melewati pin trigger sebagai outputnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah interrupt. Dari hasil analisa kode ini, jadi ini adalah kodenya. Analisanya yaitu dari kode di atas berfungsi menyalakan LED pada pin LED 6, 7, 8, dan 9. 6, 7, 8, dan 9 dengan delay menyala 100 milisekund setiap LED-nya. Dan jika push button pin 2 pada pin 2 ditekan, maka pin LED 6 pada pin 7 akan mati. Jadi fungsinya dari interrupt yang pertama ini adalah men-trigger untuk mematikan LED pada pin 7 ini. Bisa dilihat pin ini adalah pin 7 dan button dari pin 2. Jadi button pertama ini. Dan yang kedua adalah interrupt rising. Untuk kodenya seperti ini. Nah, dari hasil kode di atas adalah berfungsi menyalakan LED pada pin LED 6, 7, 8, dan 9 dengan delay menyala 1 detik setiap LED-nya. Jika push button pada pin 2 ditekan, maka pin LED 2 pada pin 7 akan mati, dan jika pin 2 ditekan lagi, maka pin LED 2 pada pin 7 akan menyala lagi setelah 5 detik. Jadi kesimpulannya dari kode di atas adalah memfungsikan push button pin 2 sebagai trigger untuk menyalakan lampu dari mati ke hidup. Seperti itu. Seperti inilah. Jika ditekan, maka LED-nya akan mati. Jika ditekan lagi, ini adalah posisi tekan ya, akan hidup. Nah, hidupnya itu setelah 5 detik dipencet. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah interrupt falling. Untuk kodenya seperti ini, sama seperti interrupt yang di atas, yaitu hanya beda di bagian ini saja. Dari kode di atas berfungsi menyalakan LED pada pin LED 6, 7, 8, dan 9 dengan delay menyala 1 detik setiap LED-nya. Dan fungsinya adalah jika push button pada pin 2 ini ditekan, maka pin LED 2 pada pin 7, LED 7 ini akan mati selama 5 detik lalu hidup lagi. Jadi kesimpulannya adalah jika yang falling ini untuk mengubah posisi lampu dari hidup ke mati. Dan selanjutnya ini adalah tugas untuk merancang sebuah ide project menggunakan Arduino. Jadi yang saya bahas di sini, yang saya buat di sini adalah sensor parkir yang seperti ada di mobil. Jadi untuk ketentuannya di sini adalah menggunakan sensor jarak F04 dan satu sensor lagi dilengkapi dengan 2 push button, minimal menggunakan 2 LED, 1 piezo buzzer, 1 DC servo, dan menerapkan sistem interrupt. Nah, di sini untuk rancangan yang saya buat itu seperti ini. Jadi saya menggunakan 3 LED, 1 buzzer, 1 DC servo, 2 push button, 1 ini tadi variabel resistor. Jadi variabel resistor di sini adalah fungsinya untuk
sensornya ultrasonik ini. Jadi untuk mengatur sensor jarak, untuk mengilustrasikan jaraknya menggunakan variabel resistor ini. Dan di sini saya juga menggunakan sensor suhu. Sebenarnya sensor suhu ini sangat opsional ya, tidak terlalu berguna juga untuk parkir. Cuman saya di sini berinovasi untuk mengetahui suhu yang ada di lingkungan. Dan di sini ada virtual terminal untuk menampilkan layar terminalnya. Untuk source code-nya yaitu seperti ini. Bisa di pause saja nanti source code-nya. Atau saya akan sediakan link deskripsinya di bawah untuk mendownload source code ini. Atau saya bisa langsung di copy paste di deskripsi ya. Kodenya seperti ini. Nah, untuk hasil luarannya seperti ini. Jadi fungsi dari ketiga lampu ini untuk memberikan indikator. Jadi jika lampu LED berwarna hijau, maka jaraknya aman. Dan jaraknya dari kendaraan ke tembok misalnya itu sedikit jauh. Dan jika lampu kuning menyala, maka berarti jarak antara kendaraan dengan tembok itu sudah hampir dekat. Nah, untuk yang lampu ketiga adalah lampu merah, yaitu menandakan bahwa mobil harus stop karena jaraknya sudah sangat dekat. Dan pada lampu LED merah ini juga akan diberi tanda buzzer juga, jadi agar pengemudi tahu jika kendaraannya telah mendekati tembok. Dan untuk logikanya yaitu di sini untuk lampu LED hijau ini akan menyala bila jaraknya lebih dari 60, jika jaraknya lebih dari 60 cm. Dan jika jaraknya kurang dari 60 cm, maka lampu kuningnya akan menyala. Dan jika jaraknya kurang dari 10 cm, maka yang menyala adalah lampu merah dengan ditandai suara buzzer. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa lampu hijau menyala dengan ditandai bahwa jaraknya di sini 83 cm. Di sini pada virtual terminal ini juga menampilkan suhu, sensor suhunya dalam bentuk Celcius. Nah, jika lampu kuning menyala, di sini jaraknya berarti di bawah 60 cm, yaitu 33 cm. Dan jika lampu merah menyala, maka jaraknya sudah di bawah 10 cm. Di sini menunjukkan jaraknya sudah 4 cm dari tembok, sudah sangat dekat. Maka suara buzzer nanti akan berbunyi. Seperti itu. Agar lebih jelasnya akan saya praktekkan. Langsung kodenya seperti ini. Oh iya, untuk push button, kedua push button ini fungsinya sebagai interrupt, yaitu rising dan falling pada DC servonya. Oke, saya verify. Saya coba run langsung. Nah, di sini menunjukkan bahwa jarak kendaraan ada posisi aman, lampu LED menyala. Dan untuk mengatur jaraknya bisa dengan mengatur variabel resistor ini. Dengan digeser seperti ini, maka jaraknya akan naik. Ini sekarang menjadi 312 cm.
dan lampunya adalah hijau. Dan jika kita turunkan ke sekitar sekitar 5%, maka jaraknya yang didapat adalah 55 cm. Oke, maka lampu yang didapat adalah kuning karena sudah di bawah 60 cm, maka pengendara harus lebih hati-hati memundurkan kendaraannya. Dan jika saya turunkan lagi hingga 2 cm, satu hingga masuknya hingga 1%, 0%, maka lampu yang didapat adalah warna merah karena jaraknya sudah mendekati tembok, yaitu 4 cm. Saya naikkan 1%, jaraknya jadi 10 cm, yaitu pas, menandakan lampu LED kuning, yaitu harus hati-hati. Nah, saya posisikan 0 di sini. Untuk mengetahui apakah buzzer itu berbunyi atau tidak, cukup perhatikan bagian ini saja. Jika bagian ini bernyala warna merah, berarti buzzernya sedang mati, dan jika warnanya menjadi abu-abu, maka buzzernya sedang menyala. Ini saya naikkan. Nah, jika buzzernya warna biru, maka buzzernya mati. Jika buzzernya warna abu-abu, maka buzzernya itu hidup. Untuk mengetahui apakah buzzer itu berfungsi seperti itu. Oke, jadi seperti itu pembahasan saya mengenai Arduino dan beberapa perangkat yang diuji coba tadi, yaitu sangat sederhana sekali, sangat gampang sekali untuk dicoba. Maka nanti akan saya sediakan link download dokumennya di deskripsi agar bagi yang ingin mencoba bisa mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah memperhatikan video pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.